Tentu tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus sungguh-sungguh dalam hidup ini mengasihi Tuhan. Praktekkan. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, wujud kita mengasihi Tuhan. Nah, yang kedua adalah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus melakukan perintahnya. Ya, melakukan perintah Tuhan adalah wujud kasih kita kepada Tuhan. Saudara tidak akan mungkin berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi saudara tidak mau melakukan apa yang Tuhan perkatakan, apa yang Tuhan perintahkan. Setelah Petrus menjawab pertanyaan Yesus 3 kali itu pertanyaan itu, apakah engkau mengasihi aku? Setelah Petrus berkata, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Gembalakanlah domba-domba. Ini perintah. Gembalakanlah domba-domba. Saya melihat ini adalah satu bagian yang harus kita lakukan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lakukan sesuatu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Lakukanlah firman Allah. Tuhan memanggil kita dengan maksud yang khusus, bukan hanya sekedar dipanggil. Ya. 3 kali pertanyaan ini. Mengapa sampai 3 kali? Berarti penting. Apakah engkau mengasihi aku? Harus dibuktikan kasih itu. Ya. Pembuktiannya adalah kita harus melakukan panggilan itu. Kita harus melakukan tugas panggilan kita masing-masing sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara dipanggil oleh Tuhan. Saya dipanggil oleh Tuhan bukan hanya sekedar dipanggil saja. Dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan pilih kita. Nah, kemudian kita ditetapkan untuk menghasilkan buah. Nah, saya melihat ini sebagai sesuatu yang harus kita lakukan, bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat. Jadi saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan bukan hanya sekedar dipanggil, tapi ada tugas yang Tuhan tetapkan untuk kita lakukan. Kita harus melakukannya. Tugas panggilan kita masing-masing ada. Saudara sudah diperlengkapi dengan talenta, dengan karunia yang berbeda satu dengan yang lain, dan ini harus kita padukan sebagai tubuh Kristus. Kalau saudara berkata, saudara mengasihi Tuhan, tapi saudara tidak mau memenuhi panggilan Tuhan, saudara tidak mengasihi. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara harus menyerahkan seluruh kehidupan saudara kepada Tuhan. Talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada saudara harus saudara persembahkan untuk kemuliaan. Kita harus terlibat dalam pelayanan, melayani Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita kepadanya, dan kita melayani sesama. Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat. Amin. Tuhan panggil kita. Saudara sudah diperlengkapinya. Kemudian Tuhan akan bertanya kepada kita, apakah engkau? Tetapi ketika ada panggilan untuk melayani, saudara berkata, enggak mau, nanti saya belum, dan banyak sekali alasan. Mungkin kita berkata, panggil aja dia, jangan saya belum waktunya untuk melayani. Ada satu cerita yang pernah saya sampaikan juga, yang ada di beredar ya di Facebook. Seseorang yang masih anak-anak didatangi malaikat. Ya, anak itu dikatakan, kamu harus terlibat dalam pelayanan. Anak itu bilang, enggak, saya masih kecil, enggak bisa melayani. Siapa bilang anak kecil enggak bisa melayani? Nah, di sini tadi bagus, puji Tuhan, Maya melayani, Biola ya, puji Tuhan, semangat ya. Mana pemuda ini, Eldo pemuda remaja ya, melayani, puji Tuhan. Aldo sebagai kameramen melayani, puji Tuhan. Dan singer melayani, semua kita. Tapi anak ini berkata, saya masih kecil, gak bisa melayani. Coba katakan kayak kanan, siapa bilang anak kecil gak bisa melayani? Bisa. Saudara di rumah, anak-anak melayani. Amin. Melayani
orang bertobat karena pelayanan anak kecil? Ada. Ya, pendeta udah bertobat luar biasa juga nggak ada yang bertobat. Anak kecil sekali ngomong bertobat. Wah, luar biasa. Anak-anak bisa dipakai Tuhan. Tapi anak itu berkata, saya nggak siap, saya masih anak. Kemudian setelah dia remaja, pemuda, dia berkata, saya masih sekolah, saya masih studi sibuk, nggak mau dia melayani. Nah, setelah dia kerja, oh ini karir saya sedang menanjak, saya tidak mau melayani. Ya, saya bukan masalah apa ya, tapi saya masih siap untuk bekerja dulu. Kemudian setelah dia tua, dia berkata, saya sudah tua, ya tidak siap melayani. Tetapi pada saat dia sakit, ya, sudah tua, waktu itu dia berkata, saya tidak siap untuk terlalu tua. Tetapi kemudian dia sakit. Kemudian malaikat datang. Kemudian dia berkata, ya malaikat, saya siap melayani. Bukan, saya tidak memanggil kamu untuk melayani. Saya memanggil kamu untuk pergi kembali ke rumah Bapak. Halo, jangan sampai setelah mau dipanggil baru berkata, ya saya mau melayani. Ya, tetapi kita mau melayani dalam seluruh kehidupan kita. Sejak anak-anak kita libatkan terus pelayanan, remaja, pemuda, dewasa, bahkan kakek nenek pun terus melayani Tuhan. Ya, panggilan Tuhan bagi kita. Kita terutama supaya jadi berkat, melayani tidak hanya harus di gereja, tetapi dimanapun kita berada, kita tunjukkan pelayanan kita, sikap hidup kita yang menjadi berkat kepada orang lain adalah pelayanan kita. Adalah pelayanan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita saat ini sangat-sangat dinantikan kehidupan orang-orang percaya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain tidak hanya sebatas orang berpikir kalau menjadi berkat harus bagi-bagi sesuatu, membagikan makanan, minuman, atau membagikan uang. Tidak hanya itu. Jika memang kita punya, kita bagikan hal itu. Tetapi tidak hanya itu, mendoakan orang lain, ya, memperhatikan orang lain, ya, memberikan kekuatan kepada orang lain, menasehati orang lain, perhatian kepada orang lain kita berikan, itu adalah pelayanan kita. Dan Tuhan panggil itu, Tuhan panggil kita untuk itu semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah engkau mengasihi Tuhan? Saudara bisa menjawab. Dalam perjalanan hidup ini, kita dapat berhenti sejenak, kemudian kita lihat dalam perjalanan hidup kita, apakah dalam perjalanan hidup ini kita sudah menjadi berkat? Ya, seperti pujian ini, pujian yang sangat-sangat memberkati. Ya, hidup ini adalah kesempatan menjadi berkat. Selagi hidup, gunakan waktu, dan Tuhan mau supaya kita lakukan hal itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu aku mengasihi. Gembalakanlah domba-domba, lakukanlah tugas panggilan itu, jadilah berkat. Jangan sampai oleh karena tindakanmu, perbuatanmu sebagai orang Kristen, nama Tuhan dipermalukan. Jangan sampai orang berkata, yang begini orang Kristen ya, kau nyakitin hati ya, kau melakukan hal yang tidak benar ya, kau melakukan kejahatan ya, kau begini ya, kau gak bisa mengampuni ya, yang begini kau orang Kristen. Saudara, dalam hidup kita menjadi berkat. Panggilan Tuhan bagi kita untuk jadi berkat, untuk menjadi saksi seperti jemaat mula-mula, bagaimana hidup mereka yang menjadi kesukaan bagi orang lain, saling berbagi, saling mengasihi, belajar bersama kebenaran firman Allah, dan mereka disukai sehingga banyak orang menjadi pengikut Kristus oleh karena murid-murid Tuhan melayani, oleh karena murid-murid Tuhan mengikuti panggilan, melakukan panggilan Tuhan, mereka menjadi berkat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu kita sekalian, saudara yang di rumah akan menjadi berkat.
Kala kita mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, kita mau melakukannya. Kita semua dipanggil. Semua kita dipanggil untuk menjadi berkat. Ada talenta, ada karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Masing-masing kita berbeda. Lakukan itu. Lakukan. Oh, saudara pintar main musik. Saudara punya suara yang bagus. Tapi ketika diminta untuk melayani Tuhan di gereja, saudara, enggak. Belum ada panggilan untuk itu. Enggak. Terus Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Kira-kira saudara jawab apa? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Nanti dulu. Kalau engkau mengasihi Tuhan, ingat, panggilan Tuhan kita harus lakukan. Amin. Coba katakan kiri kananmu, ingat panggilan Tuhan. Ingat panggilan Tuhan. Sangat indah hidup ini, Bapak Ibu Saudara, manakala kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan setiap talenta, ya, karunia yang Tuhan berikan kepada kita kobarkan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi sangat benar kalau kita berkata, ya Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Aku sudah melakukannya dan aku mau berjuang terus melakukannya. Aku mau hidup sesuai dengan panggilan-Mu. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau menjadi berkat. Oleh karena Tuhan mau memberkati aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, kita akan bergumuli bersama, dan jika ada yang bimbingan yang hendak dibimbing bisa kita gunakan melalui telepon, melalui WA, atau pertemuan 1-2 orang juga bisa kita lakukan. Dan biarlah minggu-minggu ini kita jalani dengan penuh sukacita, walaupun ada tantangan ya, pergumulan yang datang sini berganti, tetap bersukacita. Kita nikmati hadirat Tuhan, kita nikmati kasih Tuhan, dan kita terus tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.